Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamsi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Shadaqallahul adzim. Al-ayat. Bapak, Ibu, kaum muslimin di seluruh penjuru dunia yang diberkahi dan dimaghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini, saya mengajak kepada diri saya dan kepada seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia untuk selalu mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah sampai pada saat ini kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi umur panjang, serta diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua masih bisa untuk melaksanakan semua aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa ada suatu halangan apapun. Ini sungguh anugerah yang terbesar yang telah diberikan kepada kita semua, yang selalu bersyukur kepada beliau. Apabila kita mensyukuri nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala ini, niscaya Allah akan menambah nikmat tersebut. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmat yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, niscaya kita semua akan mendapatkan azab yang amat pedih di yaumil akhir nanti. Bagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ita'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mensyukuri nikmatku, niscaya nikmat tersebut akan bertambah. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, kata Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat pedih yang aku berikan pada engkau. Nauzubillah min zalik. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kedua kalinya salawat bernadakan salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang selalu bersolawat, yang selalu melaksanakan sunnah-sunnah beliau akan mendapatkan syafaatnya dan akan masuk surga bersama beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, kaum muslimin di seluruh penjuru dunia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tausiah yang berjudul yaitu sombong. Apa yang dimaksud dengan sombong? Sombong adalah melihat diri sendiri lebih besar dari orang lain. Orang sombong itu memandang dirinya lebih sempurna dan memandang orang lain itu rendah atau hina dibanding dirinya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Mengapa manusia dihinggapi rasa kesombongan? Manusia dihinggapi oleh kesombongan karena beberapa hal, yaitu yang pertama yaitu membanggakan dirinya sendiri, yang kedua meremehkan orang lain, yang ketiga yaitu mencari-cari muka, dan yang terakhir adalah mengikuti hawa nafsu. Yang pertama dihinggapi oleh rasa selalu membanggakan diri. Perlu kita ketahui bersama apa yang harus kita banggakan di muka bumi ini. Apa yang harus kita sombongkan di muka bumi ini? Harta, kekayaan kita, istri, punya kendaraan mewah, rumah mewah, itu semua
tidak akan dibawa mati. Karena yang hanya dibawa mati nanti hanya kain kafan yang membalut tubuh kita. Dan yang menemani kita hanyalah amal perbuatan kita selama di dunia ini. Bukan mobil mewah, bukan ketampanan, bukan istri yang cantik, bukan harta yang selama di dunia ini kita kumpulkan bertumpuk-tumpuk. Itu semua tidak ada yang kita bawa mati. Itu semua, dan itu semua nanti yang akan kita pertanggungjawabkan ketika di yaumil akhir nanti. Bukannya untuk menemani kita dikubur, akan tetapi itu harus kita pertanggungjawabkan. Akan tetapi apabila itu baik cara kita mendapatkannya, maka akan menjadi penolong kita untuk di yaumil akhir nanti. Apabila buruk dalam segi pencarian dan pendapatannya, maka malah sebaliknya, itu semua akan menjadi azab, akan menjadikan beban kita selama di yaumil akhir nanti. Maka tidak ada yang harus dibanggakan dengan diri kita, apa yang kita punya di muka bumi ini. Yang kedua, yaitu meremehkan orang lain, dalam arti menganggap orang itu lebih rendah dari diri kita. Jangan sampai begitu, saudara-saudaraku kaum muslimin. Karena mengapa? Belum tentu diri kita lebih buruk dari apa yang saudara kita itu kerjakan. Jangan hanya menganggap diri kita itu yang paling tinggi derajatnya. Karena mengapa? Semua orang pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Kita juga punya kelebihan, punya kekurangan. Dan orang juga mempunyai kelebihan, mempunyai kekurangan, dan pasti mempunyai kelebihan. Jadi jangan sampai sesekali kita merendahkan bahwa diri kita lah yang paling tinggi. Seperti contoh Fir'aun, dirinya berbangga sombong bahwa dirinya itu adalah Tuhan. Akan tetapi dia tenggelam di lautan. Tidak bisa dia menolong dirinya sendiri karena menganggap dirinya itu lebih besar, menganggap dirinya itu Tuhan, malah tidak bisa menolong dirinya sendiri. Raja Namrud terbunuh oleh patung-patungnya karena kesombongannya, karena sering merendahkan atau meremehkan tadi. Maka dari itu mari kita jauhi sikap-sikap yang seperti ini. Yang ketiga, yaitu mencari-cari muka di hadapan orang banyak. Maksudnya mencari muka itu gimana? Ya, kalau di depan dia menceritakan ini yang baik-baiknya, dipujinya, diangkat derajatnya. Akan tetapi di belakangnya ketemu dengan orang lain, dia rendahkan, dia sampaikan aib-aib, dia ceritakan aib-aib kepada sahabatnya yang lain ini tadi. Dia rendahkan, dia remehkan apa yang telah diperbuat oleh saudara yang dia banggakan ketika di depannya tadi. Ini sudah termasuk orang yang mempunyai munafik juga itu sebenarnya. Dibandingkan dia dari mencari muka, ya munafik tadi. Kalau dia bersedekah harus harus diumumkan di depan bahwasanya dia bersedekah sekian. Kan tetapi kalau sukarela dengan diletakkan, disembunyikan, misalnya ketika ada, mohon maaf itu, kalau ada orang meninggal ditaruh di dalam itu, dia tidak mau besar-besar. Apabila orang menceritakan dirinya, dia sudah menganggap bahwa dirinya lah paling benar. Itu semua tidak ada gunanya. Ingat, tidak ada yang lebih baik di dunia ini
kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencari muka bersama manusia, akan tetapi itu semua Allah yang akan mencatatnya. Kita mencari muka di tempat umum dan lain sebagainya, itu semua dicatat oleh malaikat dan dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah mengikuti hawa nafsu. Banyak orang sombong itu mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Nafsu ini tidak ada habis-habisnya. Karena Rasulullah SAW juga telah memvonis bahwasanya hawa nafsu ini adalah musuh terbesar yang harus kita perangi di dalam kehidupan ini. Ada suatu riwayat di dalam perang Badar, perang besar. Lalu para sahabat mengatakan, alhamdulillah kita semua telah mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari peperangan yang paling besar ini. Lalu Rasulullah SAW dengan tersenyum menjawab, ya sahabat, wahai sahabatku, ini perang ini masih kecil. Lalu sahabatnya tercengang, ya Rasulullah, apakah masih ada peperangan yang lebih besar lagi dari ini? Lalu Rasulullah SAW dengan tersenyum menjawab, masih ada, wahai sahabat. Apa itu ya Rasulullah? Peperangan yang terbesar, yang paling berat akan kita hadapi di dunia ini nanti adalah memerangi hawa nafsu. Karena mengapa? Seperti contoh, masih banyak kita lihat, termasuk pada diri kita sendiri, pasti mempunyai nafsu. Sudah mempunyai ini, ingin punya itu. Sudah punya motor, ingin punya mobil. Sudah punya mobil, ingin punya investasi-investasi yang lain. Jadi hawa nafsu ini tidak ada habis-habisnya. Akan tetapi, kalau semua itu dicari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melalui korupsi dan lain sebagainya, tidak merugikan orang lain karena hak yang kita dapatkan tadi, insya Allah akan terjaga. Suatu yang kita punya, uang misalnya, atau sebagaimana gitu, mempunyai uang, kita sedekahkan dengan fakir miskin, kita beri makan anak yatim, kita bangunkan dengan tempat-tempat perkumpulan, tempat-tempat ibadah. Kita mempunyai lahan investasi tadi, kita bangunkan dengan musola, pesantren dan masjid dan lain sebagainya. Itu semua akan menolongnya. Boleh mempunyai hawa nafsu yang seperti itu namanya hawa nafsu kebaikan. Akan tetapi kalau mempunyai hawa nafsu untuk menumpuk hanya untuk diri sendiri, dan cara mendapatkannya juga merugikan orang lain, lebih-lebih lagi merugikan orang banyak, seperti korupsi dan lain sebagainya, itu maling dan lain sebagainya, itu akan mendapatkan balik-balik lagi ke inna azabi lasyadid. Azab Allah amat sangat pedih, tempatnya neraka yang paling bawah. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Semoga kita semua terhindar dari perilaku sombong ini. Tidak ada yang harus kita bangga, tidak ada yang harus kita sombongkan di muka bumi ini, wahai saudara-saudaraku. Tidak ada yang harus kita anggap bahwa apa yang kita punya itu sudah lebih dan sudah dan sudah bisa segala-galanya. Tidak, karena kita di dunia ini, kita baik masih ada yang lebih baik, kita kaya masih ada yang lebih kaya, kita berperilaku baik masih ada yang lebih baik lagi dari kita. Dari semuanya itu di atas langit masih ada langit yang paling sempurna, yang paling berhak untuk menyandang sikap sombong ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan umumnya kepada seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Lebih kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum